alaikumus siyam kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat dan rahmat serta karunia-Nya, dan alhamdulillah juga segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita bertemu pada malam hari ini demi mempersiapkan diri satu sama lain untuk menyambut kedatangan tamu yang mulia, bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita pada bulan Sya'ban, bulan yang mulia, bulan yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, panutan, contoh dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sambil menyapa para ikhwan dan akhwat, hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu, adik, kakak semuanya. Mau ngetes apakah suara ana jelas kepada semuanya, ikhwah akhwat? Alhamdulillah Ustaz, wadih. Jelas. Barakallahu fiik. Nah, untuk kelancaran pembelajaran kita nanti, kita harapkan para ikhwan dan akhwat, hadirin wal hadirat, agar tetap menjaga speakernya dalam keadaan off, kecuali nanti kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan sesuatu. Barakallahu fikum. Baiklah, karena barangkali kebanyakan kita adalah wajah baru yang belum bertemu sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Ana akhukum fillah al-faqir Lutfi Afif Ibnu Syahid, asal dari Sumatera. Asal dari Sumatera. Sumateranya mana? Barangkali nanti akan terlihat jelas ketika mendengar intonasi bicaranya. Oh, ini kayaknya orang Aceh, nih kayaknya orang Padang, nih kayaknya orang Lampung. Bisa nanti diketahui barangkali. Nah, sangat bergembira sekali punya kesempatan bisa menyampaikan beberapa hukum yang berkaitan dengan ibadah mulia, menyampaikan kepada para ikhwan dan akhwat sekalian. Tentu ini semua, kita semua bisa berada di sini, dafi' asasi, penyebab yang paling kuat kita berhusnuzan talabul ilmi. Yang mana talabul ilmi itu ada beberapa rukun, di antaranya raf'ul jahli an nin nafs, mengangkat kejahilan dari diri pribadi. Wa raf'ul jahli 'anil ghair, dan mengangkat kejahilan dari orang lain. Wa Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Baik jalan yang ditempuh jalan yang hakiki, betul-betul melangkahkan kaki, melambaikan tangan, menaiki kendaraan, atau tariq maknawi, jalan yang seperti yang kita lakukan sekarang ini, dari rumah tetap bisa belajar, dalam keadaan apapun, tiduran, rebahan, jalan, di atas mobil, tetap bisa sambil mendengar kajian-kajian online. Kenapa Allah mudahkan baginya jalan menuju surga? Karena ketika dia telah mendapatkan ilmu, dia beribadah dengan ilmu. Di antara fadilahnya ilmu, kata dalam sebuah hadis, wa alimun wahidun khairun min alfi abid. Satu orang yang alim itu lebih baik daripada 1000 orang yang beribadah tanpa ilmu. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara mengenai puasa, wabil khusus tentang puasa Ramadan, yang mana itu adalah topik inti yang akan kita bahas pada kajian serba-serbi puasa ini. Namun untuk melangkah ke sana, kalau boleh meminjam kata-kata dari Ustadz Nuzul Zikri, hafizahullah ta'ala, yang mengatakan bahwasanya
Kalau pernah kita mendengar para ulama berhasil di bulan Ramadan melakukan ibadah yang luar biasa, seperti Imam Syafi'i rahimahullah contohnya, yang sempat menghatamkan Al-Quran 60 kali. Dalam artian sehari beliau menghatamkan 2 kali. Dan itu memang disebutkan dalam kitab At-Tibyan, dalam karya Imam Nawawi. Dan contoh-contoh lainnya, mereka bisa beribadah semalam suntuk. Bahkan barangkali ada yang mencoba menyambung puasa barangkali sebagaimana yang pernah dilakukan para sahabat dahulu, karena saking semangatnya, wahai Rasulullah, kami sanggup berpuasa tanpa berbuka. Nah, semua keberhasilan yang bisa mereka raih dalam bulan Ramadan ibaratkan atlet, mereka ada latihan sebelum itu. Bagaimana barangkali pesepak bola terkenal atau atlet lain yang terkenal, yang masyhur, yang mendapatkan penghargaan-penghargaan yang bagus permainannya ketika bertanding. Mereka pasti melalui latihan-latihan yang luar biasa. Datang paling cepat, pulang paling akhir. Tendangan bebas beberapa kali dicoba dan lain sebagainya. Sehingga menghasilkan nilai yang sangat bagus. Pun begitu juga ibadah puasa. Perlu latihan sebelumnya, perlu pemanasan. Dan pemanasan itulah waktunya adalah di bulan-bulan yang sekarang ini, yaitu di bulan Sya'ban. Ibaratkan atlet pula, atau ibaratkan olahraga juga, barangkali kalau kita langsung lari, langsung main bola, langsung tendang sekeras-kerasnya, tentu akan kram. Mungkin demam seminggu habis itu, karena tenaga terporsir dan sebagainya. Maka perlu pemanasan sebelum itu. Perlu pemanasan untuk otot-otot, dan pemanasan itu waktunya adalah pada hari-hari tersisa dari bulan Sya'ban ini, yang malam ini telah menunjukkan dan telah meletakkan kakinya pada tanggal, kalau tidak salah, 14 Sya'ban. 14 Sya'ban. Barakallahu fikum. Nah, di antara pemanasan yang kita siapkan sebelum memasuki Ramadan adalah pemanasan wawasan, pemanasan pengetahuan tentang hukum-hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Baiklah, sebelum memasuki materi inti, ada 2 hal yang ingin kami sampaikan sebagai muqaddimah dari bab puasa ini, mumpung Sya'ban masih tersisa. Mumpung Sya'ban masih lebih dari setengah lagi. Apa itu muqaddimahnya? Pertama, barang siapa yang punya hutang puasa di Ramadan yang kemarin, baik itu hutang puasanya barangkali karena haid untuk perempuan, atau melahir, atau hamil, atau menyusui, atau sakit, kemudian sudah selesai dari semua itu, sudah sembuh, perempuan sudah tidak hamil lagi, tidak menyusui lagi, berarti kan mereka sesungguhnya punya kesempatan untuk mengqadha. Jadi barang siapa yang punya hutang Ramadan tahun kemarin, kemudian jika dia tidak mengqadha dan tidak mengganti hutang puasa Ramadan kemarin, padahal dia sempat, padahal dia sanggup mengganti, tetapi enggak dia ganti sampai datang Ramadan berikutnya, maka wajib baginya 2 hal. Pertama, dia tetap dikenai hutang, tetap diwajibkan mengqadha nanti setelah Ramadan berlalu. Yang kedua, mereka diwajibkan membayar fidyah. Mereka diwajibkan membayar fidyah. Jadi barang siapa yang punya hutang Ramadan tahun kemarin dan belum sempat dia bayar, padahal dia sanggup berpuasa mengqadha sampai datang Ramadan berikutnya, maka tetap hutang itu masih ada, masih
tetap harus diganti, diqadha nanti, disertai yang hal kedua adalah mereka wajib membayar fidyah. Sebanyak berapa? Sekitar 600 gram beras dibayarkan kepada fakir miskin. Hal ini didapatkan dari beberapa orang sahabat yang mengatakan demikian. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lain. Dan seakan-akan ini sudah kesepakatan para sahabat atau ijma' sukuti, kesepakatan para sahabat, yang mana jika seluruh sahabat bersepakat dalam menetapkan sebuah hukum, maka hukum itu resmi. Nah, jadi ini memang barangkali dari hadis secara tegas tidak ada, tetapi ini merupakan kesepakatan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam merumuskan hukum ini. Ya, beberapa orang sahabat yang mengatakan demikian, tapi para sahabat yang lain tidak ada dari kalangan mereka yang membantah. Artinya sukut ridho. Mereka diam dan seakan-akan itu meridhoi dan mengiyakan hukum yang barusan. Karena siapa yang punya hutang puasa lalu sanggup mengqadha tapi enggak dia qadha sampai datang Ramadan baru, maka wajib dua hal, hutang tetap ada serta nanti plus ditambah fidyah. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, muqaddimah yang kedua, barakallahu fikum, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Sya'ban ini yang bulan kita sedang di dalamnya merupakan bulan yang dilalaikan kebanyakan manusia. Zaka syahrun ghafila anhu katsirun minan nas atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, barangkali karena dia diapit oleh dua bulan mulia, diapit oleh bulan Ramadan dan oleh bulan Rajab. Bagi yang tahu bahwa barangkali di bulan Rajab dulu bulan yang suci, bulan Rajab termasuk bulan yang suci, Ashhurul Hurum, ketika itu pahala dilipat gandakan, ketika itu keburukan dilipat gandakan juga dosanya, sehingga kita berhati-hati dalam berbuat ketika itu. Nah, habis bulan Rajab kita merasa biasa-biasa lagi. Padahal kita sebenarnya di bulan yang mulia juga, Sya'ban. Bahkan di saking mulianya Rasul SAW pernah berpuasa dalam bulan Sya'ban penuh 30 hari. Sebagaimana diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, atau di riwayat lain juga Rasulullah SAW pernah puasa Sya'ban ini di sebahagian besar hari Sya'ban. Mungkin sekitar 25 hari, 27 hari. Enggak sampai penuh, tapi sebahagian besar Sya'ban Rasul pernah berpuasa. Maka dari situ dalam rangka juga menghangatkan stamina, pemanasan sebelum Ramadan, maka disunnahkan berpuasa di bulan Sya'ban. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah mengatakan disunnahkan puasa bulan Sya'ban agar jiwa menjadi kuat untuk melakukan puasa yang wajib. Karena jiwa kita ini jika telah terbiasa dengan ketaatan maka dia menjadi kuat. Sebaliknya kalau dia terbiasa dengan keharaman maka jiwa ini menjadi lemah, dan juga ini dituturkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ad-Da'u wad Dawa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana nasihat para ulama terdahulu, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu faqayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu adalah buruan dan catatan adalah pengikat buruan itu. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Artinya setiap siap sedia alat tulis di samping kita masing-masing. Barangkali ada faedah yang baru atau faedah yang lama bagi yang sudah pernah belajar, sebagai bentuk murojaah atau mengulang-ulang pelajaran. Barakallahu fikum. Baiklah. Ikhwan wa akhwat, Ustaz dan Ustazah rahimani wa rahimakumullah. Telah dikatakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya puasa itu adalah setengah dari kesabaran. As-saumu nisfus sabri. Puasa adalah setengah dari kesabaran. Was-sabru nisful iman. Dan kesabaran adalah setengah iman.
Maka dari sana dirumuskan bahwasanya puasa adalah seperempat dari iman. Puasa melambangkan seperempat dari iman yang kita punya. Telah datang juga kepada kita hadis yang lain bahwasanya Allah mengatakan kullu hasanatin bi'ashri amsalihha. Setiap perbuatan baik itu pahalanya 10 ila sab'i mi'ati dhi'fin. 10 sampai 700 pahala. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Dan akulah yang akan membalasnya. Maka dari itu dikatakan dalam ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahalanya tanpa hisab. Tanpa hisab mungkin enggak tahu kita berapa. Kalau ibadah yang lain tadi kan jelas 10 sampai 700. Puasa setiap bulan 3 hari contohnya sama dengan puasa sebulan. Puasa Ramadan plus Syawal sama dengan puasa sepanjang tahun. Dan lain sebagainya, sedekah dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk puasa ini Allah yang akan membalas dan Allah yang tahu sendiri berapa pahala yang akan beliau berikan untuk kita. Tergantung tingkat keikhlasan kita ketika berpuasa. Tergantung sempurna atau tidaknya pahala atau puasa yang kita laksanakan. Ikhlasnya, kebaikan-kebaikan dan ibadah lain, kesunah-sunahan ketika berpuasa, dan lain-lain sebagainya. Barakallahu fikum. Enggak sampai di sana. Rasul kita mengatakan, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bapak Ibu tahu, parfum yang paling wangi adalah minyak misk, minyak misik. Sedangkan aroma mulut dari orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak yang paling atau parfum yang paling harum di dunia ini. Lil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Surga punya pintu yang dinamakan Rayyan yang tidak dimasuki oleh selain orang yang berpuasa. Lisaim farhatan, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang puasa punya dua kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka dan berbahagia ketika bertemu dengan Rabb Azza wa Jalla nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena saking banyaknya fadilah tentang puasa ini, maka tentu perlu kita ketahui hal-hal dan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa tersebut. Baiklah, sebagaimana judul yang tertera pada flyer atau selebaran yang kita dapati semua, bahwa puasa yang akan kita pelajari sekarang adalah dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ikhwan akhwat, Ustaz dan Ustazah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini akan berputar pada 4 poin. Pertama mengenai orang yang berpuasa, yang kedua mengenai hukum-hukum puasa, yang ketiga pembatal puasa, yang keempat hal-hal yang dilakukan ketika berpuasa. Yang pertama mengenai orang yang berpuasa atau kita sebagai pelaku puasa. Ada 3 poin. Pertama dinamakan dengan syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Artinya barang siapa yang terkumpul padanya hal-hal berikut, maka wajib dia berpuasa. Tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau dilakukan maka berpahala. Kalau dia tinggalkan puasanya maka dia berdosa. Pertama,
al-Islam, orang Islam. Yang kedua, berakal. Ketiga, baligh. Keempat, suci dari haid dan nifas. Kelima, mukim. Yang keenam, sanggup berpuasa. Jika semua ini ada pada kita, maka kita wajib berpuasa. Jika kurang salah satunya, maka enggak wajib berpuasa. Orang kafir, lawan dari Islam, tidak dikenai kewajiban berpuasa. Namun, barakallahu fikum, orang kafir ini diazab 2 kali lipat di akhirat. Mengapa? Pertama, azabnya karena dia kafir. Yang kedua, diazab karena dia tidak melakukan perintah-perintah Allah dan karena mereka melakukan larangan Allah. Tidakkah kita pernah baca surah yang mengatakan ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dikatakan kepada orang kafir, kenapa kalian masuk neraka saqar? Mereka menjawab, dulu kami tidak sholat. Padahal kafir. Padahal mereka kafir. Tetapi ternyata di antara sebab mereka masuk neraka, karena mereka nggak sholat. Padahal sebenarnya dengan kekafiran saja sudah cukup sebab untuk masuk neraka. Tetapi ditambah lagi sebab yang lain, yaitu karena mereka tidak melakukan perintah Allah. Nah, maka orang kafir diazab 2 kali lipat. Walladzina kafaru lahum azabun fauqal azab atau bima kanu yufsidun. Orang itu punya azab ditambah lagi azab. Nah, ada 2 kali lipat azab. Maka di antara nikmat yang paling mesti kita syukuri, nikmat Allah pilih kita sebagai orang Islam. Allah pilih kita sebagai orang Islam. Itu dia syarat pertama tadi ya, tentang berpuasa. Berakal, maka enggak wajib bagi orang yang gila. Ketiga, baligh. Maka belum wajib puasa bagi anak kecil yang belum baligh. Barakallahu fikum. Sedikit kita bahas tentang baligh ini. Baligh adalah sebuah capaian atau umur atau usia tertentu yang mana jika seorang anak telah sampai kepada usia itu, maka dia sudah dikenai beban-beban syariat. Sudah diwajibkan puasa, diwajibkan sholat, diwajibkan dan lain sebagainya. Dan baligh ini punya tanda-tanda, barakallahu fikum. Tanda-tanda baligh, anak dikatakan baligh, pertama pada perempuan sudah haid. Pada umur berapa? Umur 9 tahun. Umur minimal memungkinkan perempuan haid adalah 9 tahun. 9 tahun Hijriyah. 9 tahun Hijriyah. Nah, itu sudah boleh diperhatikan anak kita perempuan di umur 9 tahunnya apakah sudah keluar darah haidnya atau belum. Ya kalau belum ya tunggu sampai 10, 11, 12. Itu tanda pertama haid pada perempuan. Yang kedua tanda baligh adalah mimpi basah. Baik laki-laki maupun perempuan. Juga umur minimalnya adalah 9 tahun. Sudah boleh diperhatikan ketika menyuci celana anak, sudah boleh diperhatikan apakah sudah ada mimpi basahnya atau belum di umur 9 tahun minimal. Kalau 2 tanda ini enggak ada, perempuan belum juga haid, laki-laki belum juga mimpi basah, padahal umurnya sudah 10 atau 12 atau 13 atau 14 tahun Hijriah. Nah, kalau nggak ada 2 tanda tadi, maka baligh dihukumi dengan usia. Dengan mencapainya mereka usia 15 tahun Hijriah. Maka dia dikatakan baligh. Jadi 3 saja tanda-tanda baligh. Adapun yang kita pelajari barangkali di IPA, tubuhnya jakun laki-laki atau lain-lain sebagainya, suara berubah, atau pada perempuan contohnya bentuk tubuhnya sudah mengarah kepada perempuan yang dewasa, gitu. Barangkali itu tanda-tanda pubertas ya. Tapi balik secara syar'i tandanya cuma yang 3 tadi. Barakallahu fikum. Nah, boleh dicatat, mana tahu nanti anak tanya. Itu
Namun tentunya sebagaimana sholat, walaupun anak kita belum balik, tetap wajib bagi kita sebagai orang tua untuk mengajarkan mereka berpuasa. Sebagaimana wajib bagi orang tua mengajarkan anak untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Ketika berumur 7 tahun. Begitu juga berpuasa. Anlimu auladakum as-salah wahum abna'u sab'in. Kalau juga di umur 10 mereka belum melakukannya, maka sudah boleh dipukul. Mereka sudah boleh dipukul. Makanya di antara tafsir ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ditafsirkan jagalah diri kalian dan anak keluarga kalian dari neraka. Maksudnya adalah alimuhum wa adibuhum. Tafsiran kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib. Ditafsirkan dengan menjaga diri dari neraka tadi, ditafsirkan dengan ajari mereka dan didik mereka. Dan jangan biarkan mereka terombang-ambing sehingga mereka dimakan api neraka. Ajarkan mereka perkara-perkara yang diperintahkan agama, ajarkan mereka perkara-perkara yang dilarang oleh agama, agar mereka tidak dimakan oleh api neraka. Ini diantara kewajiban kita sebagai orang tua. Makanya diantara kejadian di hari kiamat kelak, sebelum anak ditanya mengenai kebaktiannya kepada orang tua, apakah engkau sudah berbakti pada orang tuamu? Sebelum itu kita dulu sebagai orang tua ditanya, apakah engkau sudah berbakti pada anakmu? Sudahkah dikasih nama yang bagus? Sudahkah ditunaikan hak-haknya? Diajarkan adab, diajarkan hal-hal yang sebagainya? Maka kita ditanya terlebih dahulu sebelum anak ditanya mengenai bakti kepada orang tua. Maka tidak salah mungkin barangkali ada istilah-istilah kedurhakaan orang tua. Di samping juga ada istilah kedurhakaan anak. Karena lalainya dari kewajiban dan hak masing-masing. Barakallahu fiik. Suci dari haid dan nifas, maka enggak wajib puasa bagi yang haid dan nifas. Kemudian yang nomor 5, bermukim. Tidak sedang dalam keadaan bepergian atau tidak sedang safar. Jadi, karena orang safar diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Yang keenam, sanggup. Maka kalau nggak sanggup berpuasa, contohnya orang yang sudah sangat tua renta, yang nggak mungkin balik kepada usia muda, maka tidak dikenai kewajiban berpuasa, melainkan mereka membayar fidyah. Adapun syarat sah puasa, agar puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya cuma 4. Yang penting dia dilakukan oleh orang Islam dan dia berakal, enggak gila. Ini uniknya perbedaan antara syarat wajib dan syarat sah. Kalau puasa itu dilakukan oleh orang yang sudah mumayyiz, kata-kata baru lagi nih, apa itu mumayyiz wahai Ustaz? Jadi anak-anak kecil ini bisa kita bagi kepada 3 bagian. Pertama dikatakan anak kecil, bayi, anak kecil. Yang kedua mumayyiz. Yang ketiga baligh. Baligh tanda-tandanya sudah kita pelajari tadi. Ada 3 tanda. Nah, sebelum mereka memasuki usia baligh, mereka akan melewati usia atau masa-masa mumayyiz. Mumayyiz itu membedakan. Mereka sudah bisa membedakan mana yang kanan, mana yang kiri, mana yang makanan, mana biskuit, mana yang sayuran dan contohnya. Mereka sudah bisa istinja sendirinya. Mereka sudah bisa, kalau kita tanya dia pertanyaan, maka dia menjawab mereka menjawab dengan jawaban yang kita inginkan. Mumayyiz. Di bawah itu ada ya mungkin kita golongkan anak kecil dan lain sebagainya. Kalau sudah dilakukan oleh orang yang mumayyiz dia belum balik tapi sudah mumayyiz, maka sudah sah puasanya. Yang keempat tadi sah kalau dilakukan oleh orang wanita yang suci dari haid dan nifas. Barakallahu fikum. Nah, kalau ada orang yang enggak mampu berpuasa, yang tidak mampu berpuasa. Nah, ketidakmampuan itu ada 2 jenisnya. Ada ketidakmampuan yang mana dia bersifat sementara. Contohnya hamil, kan paling maksimal 9 tahun.
Menyusui contohnya 2 tahun, 9 tahun. 9 bulan. Menyusui 2 tahun. Sakit ringan seminggu barangkali. Haid, uzur juga seminggu atau paling banyak 15 hari. Nah, ini kan hal yang melarang, yang menyebabkan kita nggak mampu berpuasa dan dia bersifat sementara. Maka orang yang nggak mampu berpuasa karena uzur yang bersifat sementara, ya maka nanti ketika uzur telah hilang, maka mereka wajib mengqadha puasa itu. Adapun orang yang ketidakmampuannya bersifat abadi, contohnya tadi orang yang sudah tua renta, yang sudah lemas, tidak sanggup lagi berpuasa, atau orang sakit yang dikatakan dokter, ini orang sakit ini nggak ada lagi kemungkinan sembuh. Maka sudah tidak usah berpuasa. Cukup membayar fidyah per harinya. Berapa hari nggak berpuasa, maka bayar fidyah. Barakallahu fikum. Sedikit cerita mengenai puasa ini, barakallahu fikum, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Puasa ini dalam syariat kita pernah melewati 3 fase. Sebagaimana sholat juga ada 3 fasenya. Sholat awal-awal kan kita menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Kemudian dipindahkan kepada Ka'bah, Al-Masjid Al-Haram. Itu fase pertama atau 3 perubahan terjadi pada sholat. Perubahan pertama mengenai kiblat. Perubahan kedua tentang sholat berkaitan dengan azan. Awalnya para sahabat ketika mau memanggil sholat itu mereka caranya hampir mereka buat gentong untuk memanggil. Ayo sholat, 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 sholat. Contohnya. Hampir membuat gentong. Sampai terjadi mimpi pada salah seorang sahabat, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi radhiyallahu anhu. Ketika mimpi ia melihat orang pakai baju hijau, hadap kiblat, lalu mulai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai akhir azan. Lalu orang itu berhenti sejenak. Lalu ulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Iqamat. Keesokan paginya, si sahabat ini langsung melapor ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, tadi malam saya melihat mimpi ini itu tentang azan. Maka Rasul mengatakan, pergilah engkau ke Bilal dan ajarkan kalimat-kalimat tadi kepada Bilal. Maka jadilah Bilal muazin pertama dalam Islam. Itu perubahan kedua tentang cara memanggil sholat. Ketiga, mengenai sholat berjamaah. Dahulu sholat berjamaah itu kalau ada orang yang masbuk, contohnya sholat zuhur nih, imam sudah rakaat ketiga, lalu datang orang masbuk baru datang. Nah, orang ini yang masbuk ini, yang baru datang ini, dia nggak langsung gabung sama imam, tapi dia apa yang dia lakukan? Dia kejar imam, dia sholat dulu sendirian 2 rakaat, segera, lalu baru gabung bersama imam. Sampailah datang kejadian pada, kalau tidak salah, Zubair, lupa anak pastinya, salah seorang sahabat juga. Ketika masbuk, langsung dia gabung bersama Rasulullah sebagai imam. Dan berapa rakaat yang tertinggal, nanti dia lakukan setelah salam imam. Seperti yang kita lakukan sekarang. Yang ma'ruf bagi kita sekarang. Maka kata Rasulullah, sejak saat ini, cara sholat berjamaah seperti yang dilakukan sahabat barusan. Nah, puasa juga begitu. Puasa di awal-awal kedatangan Rasulullah ke Madinah, itu Rasulullah puasanya yang beliau lakukan adalah puasa 3 hari setiap bulan dan puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal berapa, hadirin wal hadirat, puasa Asyura 10 Muharram. Barakallahu fiik. Sahih. Tanggal 10 Muharram. Hari yang mana ketika itu Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Itu dulu. Sampai datang
perintah puasa Ramadan. Sampai datang perintah puasa Ramadan dan Asyura serta 3 hari setiap bulan berubah menjadi puasa sunnah. Nah, itu perubahan pertama. Perubahan kedua itu adalah dahulu di awal-awal Islam ketika syariat puasa baru diturunkan, kita atau orang pada zaman itu masih diberi 2 pilihan. Kalau mau puasa, silahkan. Kalau nggak mau puasa, boleh. Tapi wajib bayar fidyah. Wajib bayar 600 gram makanan kepada fakir miskin. Jadi ada 2 pilihan. Kalau mau puasa, silahkan. Kalau nggak mau puasa, boleh. Tapi wajib bayar fidyah. Sampailah datang perintah menghapuskan puasa itu. Faman syahida minkum syahra falyasum. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka puasalah. Cuma tinggal satu perintah saja, puasa. Dihapuskan membayar fidyah tadi. Nah, dulu boleh puasa, boleh bayar fidyah. Iya, walaupun nggak sakit, kita sehat, kuat, segar, bugar. Nggak mau puasa, nggak apa-apa, tapi mesti bayar fidyah. Nah, dihapuslah kepilihan itu, sehingga ada satu pilihan saja. Nah, kira-kira mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? 2 pilihan atau satu pilihan kira-kira? Ustaz ikhwan akhwat. Mana yang lebih berat? Tentu satu pilihan. Dulu lebih ringan. Kalau puasa silakan. Kalau nggak mau puasa, ya nggak apa-apa. Nah, sekarang wajib berpuasa. Nah, itu namanya dalam ilmu ushul fikih adalah nasakh. Ya, nasakh. Nasakhnya ila badal. Naskhun ila badal. Nasakh ila badal jenisnya adalah nasakh kepada badal yang lebih asyad, yang lebih berat. Karena nasakh itu kan ada 3 macam. Ada nasakh ila badal musawi, ada nasakh ila badal akhaf. Nah, ini pembahasan terkait usul fikih. Nah, itu perubahan kedua. Ada juga jenis perubahan ketiga pada puasa, yaitu di awal-awal diturunkan syariat puasa, ada sebuah keunikan. Bahwasanya ketika sudah datang waktu berbuka, kita diperbolehkan makan minum tentunya, diperbolehkan bergaul dengan istri, dan diperbolehkan hal-hal lain yang haram ketika berpuasa, makan, minum, dan lain sebagainya. Tetapi kebolehan itu berbatas waktu. Hanya boleh dilakukan sampai kita tidur. Kalau udah sempat tidur, terus bangun misalnya jam 2 atau tengah malam, nah sejak saat itu enggak boleh lagi makan, minum, menggauli istri sampai terbit, sampai maghrib di hari itu nantinya. Sampai suatu ketika ada seorang sahabat ketika itu ba'da asar pulang kerja, capek luar biasa. Akhirnya ketika pulang ke rumah sebelum maghrib tertidur, orang udah buka dia masih tertidur nggak bangun sampai kalau nggak salah malam-malam sebelum subuh ya, malam atau sampai besoknya sampai malam sebelum subuh lah terbangun. Astagfirullahaladzim, udah tertidur. Sedangkan makan minum tadi hanya dibolehkan kalau kita belum tidur. Kalau udah tidur nggak boleh lagi. Akhirnya sahabat ini puasa 2 hari berturut-turut. Hari ini malamnya ketiduran, nggak makan, nggak puasa, nggak menggauli istri, nggak boleh sahur juga karena sudah tidur, sudah pernah tidur. Nggak boleh lagi hal yang demikian. Sampai hari esoknya langsung berpuasa disambung sampai maghribnya. Akhirnya dia lemas sampai ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau lemas wahai Rasulullah? Wahai sahabat, wahai Rasulullah, kemarin kejadiannya seperti itu.
Kasus kedua pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu udah berbuka, tidur beliau radhiyallahu anhu. Bangun tidur, yaitu sebelum fajar tentunya, tengah malam barangkali. Beliau bergaul dengan istrinya. Astagfirullahaladzim. Ya Rasulullah, telah terjadi ini itu. Maka ketika hal ini terasa berat oleh para sahabat, turunlah ayat, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Pada malam Ramadan dihalalkan bagi kalian mendatangi istri kalian. Baik kalian sudah pernah tidur maupun belum pernah tidur, silahkan. Tidak ada lagi batas-batasan sekarang. Itu perubahan ketiga pada bulan Ramadan. Pada puasa. Barakallahu fikum. Tadi orang yang tidak mampu sudah kita jelaskan. Sedikit tentang gambaran umum tentang puasa. Sebelum kita masuk kepada puasa Ramadan, kita sebutkan terlebih dahulu tentang jenis-jenis atau macam-macam puasa. Ada puasa yang hukumnya wajib. Ada 4 puasa wajib, puasa Ramadan. Kedua, namanya puasa kafarah atau puasa denda. Contohnya barang siapa yang bayar denda contohnya denda adalah melanggar sumpah contohnya, maka puasa 3 hari dan denda-denda yang lainnya. Kemudian yang ketiga puasa nazar. Jika anakku disembuhkan dari penyakitnya, maka aku bernazar untuk puasa 3 hari. Berubah deh, wajib hukumnya. Yang keempat ada puasa wajib sebelum sholat istisqa jika diperintahkan oleh pemerintah. Istisqa, sholat untuk minta hujan. Kalau pemerintah mengatakan 3 hari ini kita puasa dulu. Hari keempat nanti baru kita sholat. Agar rahmat Allah turun, agar Allah mengampuni kita dan lain sebagainya. Maka puasa itu berubah naik derajat menjadi wajib. Ada puasa yang hukumnya sunnah. Dan kesunahannya itu ada yang bebas. Ya contohnya barangkali puasa Syabab ya. Tanpa terikat oleh waktu. Ya untuk mengontrol diri sebelum kalau tidak memilih nikah, maka ingin mengontrol syahwat, maka berpuasa. Ada puasa sunnah yang terikat oleh waktu, puasa mingguan, Senin Kamis, puasa bulanan, puasa Ayyamul Bidh 3 hari tiap bulan, 13, 14, 15, atau 3 hari saja bebas, nggak mesti tanggal itu, yang penting 3 hari tiap bulan. Ada puasa sunnah yang tahunan, seperti puasa Syawal, atau puasa Asyura, puasa Arafah, dan sebagainya. Ada puasa yang sifatnya haram, tidak sah, dilarang. Itu puasa pada 2 hari raya, Idul Adha, puasa pada 3 hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Itu hari tanggal berapa? Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12, 13. Barakallahu fikum, di bulan Dzulhijjah. 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Haram puasa ketika itu dan tidak sah. Dikarenakan hari itu adalah hari aklin wa syurbin, hari makan, hari minum. Hari makan-makan, hari minum-minum. Kemudian Yaumul Syak, tanggal 30 Sya'ban. Nabi kita mengatakan la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain. Jangan dahului puasa Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya atau puasa 2 hari sebelumnya. Maka itu hukumnya haram dan tidak sah. Kecuali orang yang punya kebiasaan puasa Senin Kamis contohnya. Terbiasa puasa Senin Kamis. Ternyata hari Senin itu bertepatan dengan hari terakhir bulan Sya'ban. Maka tidak masalah. Atau yang punya kebiasaan puasa Daud. Pas hari puasanya itu jatuh pada hari 30 Sya'ban. Maka
tidak masalah berpuasa pada hari itu. Tapi orang yang nggak punya sebab, nggak punya wirid rutin sebelumnya, maka tidak boleh berpuasa pada hari itu. Atau orang yang punya qadha contohnya, baru sempat mengqadha di hari terakhir Sya'ban, maka juga boleh puasa pada hari itu. Ada juga puasa yang haram, sebenarnya puasa yang makruh. Tetap sah puasa tapi makruh. Lebih baik ditinggalkan. Itu puasa pada hari Jumat saja atau puasa pada hari Sabtu saja. Nah, jadi kalau kita mau puasa pada hari Jumat, maka puasa jugalah pada hari sebelumnya, atau yaitu Kamis. Atau puasa jugalah pada hari setelah Jumat. Nah, jangan Jumat saja, harus Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Begitu juga harus Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu, jangan Sabtu saja sendirinya. Nah, ini kan intinya puasa itu ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Perintah ada dua, wajib dan sunnah. Larang ada dua, haram dan makruh, sebagaimana status Ustaz kita beberapa jam barusan. Nah, itu dia ikhwan akhwat barakallahu fikum. Jam berapa sekarang ya? Masih ada sekitar 10 menit lagi. Baiklah, mengenai puasa, tentu di antara pembahasan mengenai puasa ada tentang rukun puasa, tentang rukun puasa. Udah hafal kita tentunya tentang rukun puasanya sejak SD, barangkali rukunnya cuma dua, niat serta menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Rukun itu kan ibaratkan pondasi inti, hal minimal yang kita lakukan ketika sebuah ibadah. Wudhu rukunnya 6, sholat rukunnya 13. Hal-hal yang minimal yang kita lakukan, niat serta menahan diri. Adapun kesempurnaan ya memberi makan, memberi iftar kepada orang yang berpuasa, menjaga lisan dari kebohongan dan sebagainya. Adapun hal minimal cukup dua, niat serta menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Barakallahu fikum. Innamal a'malu binniyat. Amalan bergantung pada niatnya. Nah, unik tentang niat ini, barakallahu fikum, niat ini akan berbeda bergantung puasa yang kita lakukan. Kalau mau puasa wajib, ada ketentuan niatnya. Kalau mau puasa sunnah, ada ketentuan niatnya. Kalau mau puasa wajib, mesti kita ingat-ingat tiga hal ini. Kalau mau puasa wajib, contohnya Ramadan yang paling mudah ya, Ramadan, puasa wajib. Mesti dilakukan niat itu pada malam hari. Ketika malam hari, man lam yubayyitin niyata minal laili fala siyamalah. Orang siapa yang belum melakukan niat pada malam hari, maka tidak sah puasanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pasang niat ketika malam. Malam dalam definisi kalender Hijriah sudah dimulai malam itu, waktu malam dimulai ketika maghrib dan berakhir dengan terbitnya fajar. Jadi rentang waktu inilah niatnya. Mungkin ba'da iftar boleh niat, boleh. Mungkin ba'da isya niat, boleh. Ba'da tarawih niat, boleh. Yang penting di waktu-waktu ini. Jangan niat di siang hari, ba'da subuh, apalagi zuhur. Ya. Niat harus di malam hari. Kemudian niat itu harus setiap malam, diulang-ulang terus. Kalau mau Ramadan contohnya, setiap harinya tetap perbaharui niat. Setiap hari perbaharui niat. Ustaz, bagaimana kalau sekaligus pasang satu niat untuk sebulan penuh? Boleh nggak Ustaz? Mazhab Maliki membolehkan hal yang demikian. Kalau khawatir lupa, nanti di suatu hari lupa berniat, maka mazhab Syafi'i membolehkan kita mengikuti mazhab Maliki. Jadi nanti ketika sudah terlihat hilal, sidang isbat sudah resmi menetapkan Ramadan, maka langsung pasang niat sebulan penuh. Untuk jaga-jaga. Kemudian menentukan jenis puasanya. Kalau mau bagi yang mau melafazkan niat, contohnya tentu akan mengatakan sengaja aku puasa Ramadan. Bagi yang bayar kafarah, sengaja aku puasa kafarah. Bagi yang mau puasa nazar, sengaja aku puasa nazar. Itu menentukan puasa apa yang akan kita lakukan. Adapun kalau mau puasa sunnah contoh besok nih,
mau puasa Senin Kamis, puasa Senin, maka niatnya boleh sekarang di malam hari, boleh juga di pagi hari. Ini khusus dan spesial puasa sunnah. Suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi istrinya di pagi hari dan bertanya, apakah punya makanan? Kata Aisyah, tidak. Oh, berarti saya puasa, kata Rasulullah. Ketika itu Rasul mendatangi Aisyah sudah di pagi hari. Dan ketika itu baru teringat oleh Rasul bahwasanya beliau ingin berpuasa. Maka puasa sunnah boleh sejak kapan teringat. Yang penting sebelum zuhur. Yang penting sebelum zuhur dan dengan syarat sebelum niat belum pernah melakukan hal yang membatalkan puasa, belum pernah makan, belum pernah minum, belum pernah menggauli istri. Barakallahu fikum. Ya, hal terpenting barangkali yang luput dari kita malam ini tentang pengertian puasa. Pengertian puasa. Boleh barangkali kita dengarkan pengertian dari hadirin wal hadirat, pengertian puasa. Apa kira boleh dicoba? Secara bahasa ini Fadhal Ustaz Hanafi. ya mungkin singkatnya enaknya menahan diri gitu Ustaz ya. Menurut definisi bahasa. Sahih, betul. Dari segi bahasa menahan diri, al-imsak. Dalam pengertian syar'i, pengertian puasa menurut istilah atau syariat. Imsak. Ustaz Abdul Khalik atau Ustaz Hanafi. Monggo Abdul Khalid. Menahan diri dari segala yang di al-imsaku syai' an syai'in maksuson an syai'in maksusotin, menahan diri dari sesuatu yang khusus, kemudian min syaksin maksus, dari orang yang dikhususkan, kemudian fi waktin maksus, di waktu yang khusus juga, kemudian apa lagi terakhir? Waktin maksus, itu aja kayaknya yang saya ingat. Artinya menahan diri dan biniatin maksusoh. Biniatin maksusoh. Niat yang Barakallahu fiik. Menahan diri atau kita sederhanakan barangkali menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Ini pengertian yang kita hafal sejak kecil. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat. Dari pengertian puasa ini bisa kita ambil beberapa poin bahwasanya puasa itu mesti sejak terbit fajar. Mesti sejak terbit fajar. Dan fajar ini kan terbit sekarang kita ketahui dengan contohnya waktu melihat Google contohnya, atau barang siapa yang tinggal di tempat padang pasir atau ya di padang pasir ya nggak ada ya padang pasir. Melihat secara langsung terbitnya fajar. Pernah belum? Fajar kan gunung mungkin. di gunung barangkali, di gunung. Kalau melihat cahaya ufuk yang melengkung seperti ini memanjang, maka terbitlah fajar. Maka fajar puasa itu mesti sejak terbit fajar. Maka dari itu, barang siapa yang ketika fajar telah terbit, baik itu dia tahu fajar itu dengan waktu atau barangkali dengan dengar azan, sedangkan makanan masih di mulutnya, lagi makan, azan, astagfirullahaladzim. Atau inak, gelas, piring masih di tangannya. Maka dari itu mesti diludahkan atau mesti dibuang makanan itu. Mesti dibuang makanan itu. Karena
sesuai definisi puasa. Puasa mesti dimulai sejak terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar, maka tidak boleh lagi makan dan minum. Ya, barangkali kita mendengar hadis man iza tala'al fajru wal ina'u ala yadi ahadikum fala yad'u hatta yaqdi hajatahu. Kalau terbit fajar dan makanan masih di mulut seseorang atau piring atau gelas masih di tangan kita, maka jangan letakkan piring itu, jangan letakkan gelas itu sampai engkau menunaikan hajatmu. Pernah dengar yang demikian barangkali, ikhwan akhwat barakallahu fikum? Bagaimana kira-kira kita menyikapi hal ini? Nah, ini pembahasan terakhir kita pada malam hari, tinggal 2 menit. Barangkali ada yang bisa menjelaskan ke kita semuanya tentang permasalahan ini. Barang siapa yang terbit fajar sedangkan makanan dikunyah masih di mulut. Nah, ini barangkali banyak terjadi pada orang yang terlambat bangun sahur nih. Buru-buru makan. Barangkali ada yang ingin menyampaikan kepada kita. Tunggu sebentar boleh. Tafadhal Ustaz, bayin lana. Baiklah, pertama kesepakatan 4 mazhab. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali. Barang siapa yang fajar telah terbit dan makanan masih di mulutnya, maka wajib dia ludahkan makanan tersebut. Kalau dilanjutkan makan, maka puasanya batal. Kasus serupa juga suami istri contohnya. Sedang berhubungan suami istri. Tentu hubungan suami istri ini yang kita maksudkan adalah hubungan kelamin sebetulnya. Tapi kita agak malu menyebut hal demikian. Sedang berhubungan suami istri. Terus tiba-tiba azan. Maka kalau dia segera cabut, si laki-laki segera mencabutnya, maka sah puasanya. Tapi kalau dilanjutkan juga, maka puasanya hari itu tidak sah. Karena menahan itu harus dimulai sejak fajar. Ini kesepakatan 4 mazhab. Kalau kita teliti juga hadis-hadis yang mengatakan demikian, contohnya hadis di Sunan Abi Daud, hadis di Musnad Imam Ahmad. Kalau kita baca juga penjelasan dari hadis itu, akan kita dapatkan sekurang-kurangnya 2 poin. Kalau azan terdengar, sedangkan makanan masih di mulut, maka lanjutkan makan. Kata hadisnya kan, atau sebagaimana yang dikatakan Rasulullah. Itu maknanya adalah, kalau kalian mendengar azan pertama, karena subuh kan ada 2 azan. Ada azan yang kira-kira setengah jam atau sejam sebelum subuh, yang itu dilakukan biasanya oleh Bilal bin Rabah dulu di masa Rasulullah SAW. Bilal yu'adzin bilail. Bilal itu azan di malam hari, azan pertama subuh. Apa fungsi azan itu? Yang pertama itu liyuqiz na'imakum waliyarqud qa'imukum aw kama qala. Untuk memberitahu barang siapa yang masih tidur, bangunlah, bangunlah. Memberitahu barang siapa yang ibadah malam sudah terlalu panjang, sudah waktunya beristirahat sejenak sebelum subuh. Itu azan pertama. Azan kedua, ya ketika waktu subuh telah masuk. Sedangkan hadis tadi maksudnya adalah, kalau kalian dengar azan pertama, maka tetap lanjutkan makanan kalian sampai selesai. Itu makna pertama. Makna kedua adalah, itu barangkali di awal-awal Islam seperti itu. Di awal-awal turun perintah puasa seperti itu. Masuk waktu subuh, azan, dan jika masih ada orang yang makan, silakan lanjutkan makanannya. Ya kan baru-baru berpuasa, belum terbiasa terlambat bangun ya. Awal-awal perintah.
dikasih keringanan sampai dia menghabiskan makanannya. Lalu datang ayat hatta wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul. Apa ayatnya? Wa kulu washrabu. Apa duluan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul. Ya. Ada aswad sebelumnya. Khaytul abyad min al-aswad. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Barakallahu fikum. Ya. Itulah. Sampai terbit dari sana perintah baru bahwasanya kalau sudah fajar terbit, sudah terbit, maka tinggalkan makan dan minum tadi. Tinggalkan makanan dan minum. Nah, itu barangkali intinya pada pertemuan pertama ini muqaddimah sekaligus gambaran umum tadi mengenai pembahasan yang akan kita bahas serta beberapa tanbihat atau beberapa nasihat untuk pribadi dan juga bagi kaum muslimin sekalian tentang sunnahnya puasa di bulan Sya'ban, apalagi Rasul pernah melakukan puasa sepenuhnya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang punya utang puasa di Ramadan yang lalu, segeralah diganti sebelum masuk puasa selanjutnya. Itu barangkali dua tanbih atau dua hal yang berkaitan dengan Sya'ban ini khususnya. Di pertemuan selanjutnya insyaallah akan kita arahkan pembahasan kita pelan-pelan menuju Ramadan insyaallah taala. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada pertemuan yang pertama ini. Barakallahu fikum. Terima kasih atas semua perhatian dari para hadirin wal hadirat sekalian, dan jika ada pertanyaan kami persilahkan bagi yang bertanya boleh secara langsung atau dengan mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Kita tunggu beberapa saat. Boleh langsung buka mic atau angkat tangan. Tidak masalah. Apa Ustaz? Boleh bertanya Ustaz? Betul, Ustaz. Mungkin pertanyaannya berkaitan dengan amalan untuk puasa, boleh Ustaz? Insyaallah. Bismillah. Nah, Ustaz, kan biasanya tentang membaca Al-Quran, Ustaz. Mana yang lebih afdol? Maksudnya dalam membaca Al-Quran dalam puasa Ramadan, atau karena mungkin Anda tinggal di di rumah tahfiz karena ada program menghafal Al-Quran. Iya, Man. Atau Anda cukupkan saja menghafal Al-Quran, apakah itu termasuk memperbanyak bacaan Al-Quran atau gimana, Ustaz? Itu tinggal di Yaman? Bukan, Ustaz, di rumah Al-Quran. Rumah menghafal Al-Quran. Apakah dua amalan tersebut berbeda dalam segi fikih, Ustaz? Syukran, Ustaz. Barakallahu. Apakah cukup dengan menghafalkan, mengulang-ulang barangkali juz yang sama atau halaman yang sama ini sudah cukup, atau kita mesti mengkhatamkan atau membaca Al-Quran keseluruhannya? Dalam kitab-kitab fikih yang ana pribadi temui, mengulang-ulang tidak dikeragui lagi bahwasanya pahalanya, kita tahu ya, setiap huruf pahalanya 10 dan dilipat-lipat gandakan segala macam. Tetapi mereka tetap menyebutkan bahwasanya yang punya fadilah yang lebih itu adalah
mengkhatamkan Al-Quran atau membaca keseluruhannya. Kalau seandainya kita bisa menggabungkan antara dua hal yang demikian, hafalan jalan, qiraah atau tilawah juga jalan, maka itu tentu lebih baik. Tapi kalau misalkan waktu mepet atau target menuntut, karena ada sebab yang khusus seperti itu, barangkali tidak mengapa untuk menghafal saja. Tetapi tetap yang lebih afdal adalah menghatamkan, karena banyak keutamaan lain ketika menghatam. Ketika menghatam contohnya para malaikat turun, doa mustajab ketika itu. Dan kita dikatakan oleh Nabi, Allah mencintai al-hal al-mustahil, yang datang dan yang pergi. Lepas baca An-Nas, langsung sambung dengan Al-Fatihah. An-Nas pergi, datanglah Al-Fatihah, Al-Baqarah langsung. Ini ada semacam kecintaan tersendiri dari Allah SWT. Dan juga para ulama atau Rasulullah kan pernah juga mewasiatkan para sahabat agar tidak ada yang aku sanggup sehari khatam. Maka Rasul mengatakan, kalau memang engkau kuat, buatlah wirid per 3 hari saja. 3 hari khatam. Dan banyak lagi nas-nas, baik dari hadis maupun dari perkataan ulama yang mengatakan demikian tentang fadilah membaca Al-Quran keseluruhannya. Ya, itu yang Ana ingat sekarang untuk jawabannya dari Ana, Ustadz Wira. Kalau nanti Ana punya jawaban lain, Ana ikut, Ana tambahkan insya Allah. Ya, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Wa iyyakum. Pertanyaan Ustaz. Tafadhal. Ada soal tentang bagaimana kalau wanita yang meminum pil untuk menahan haid, pil meminum haid supaya tidak haid di bulan Ramadan, supaya bisa melengkapi puasanya selama sebulan. Apakah itu, bagaimana hukumnya itu? Apa hukum segi puasanya dan apa segi hukum pil seperti itu? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wanita yang meminum obat penunda haid sehingga di bulan puasa dia nggak pernah haid demi mendapatkan fadilah puasa seutuhnya, maka kalau memang selama puasa nggak haid maka puasanya sah. Ini dari segi puasa. Ini dari segi puasanya. Kemudian dari segi hukum dia meminum obat tersebut selama itu tidak menimbulkan mudarat kepada perempuan itu, setelah dia menanya dokter contohnya ada mudarat, maka boleh-boleh saja hal yang demikian. Boleh-boleh saja. Namun ini tentang hukum fikih. Hukum fikih mengatakan demikian, puasanya sah dan boleh meminum obat penunda haid selama tidak ada kemudaratan yang timbul akibat itu. Ini tentang hukum fikih. Namun boleh juga lah kita menyampaikan nasihat bahwasanya haid itu kan syai'un katabahullahu ala banati Adam, sesuatu yang Allah tetapkan untuk semua anak perempuan, anak cucu perempuan dari Adam. Bahkan sejak Hawa pun sudah haid. Dikatakan Hawa haid pada hari Selasa. Nah, sejak beliau sudah ada haid. Nah, kalau saran kita barangkali tetaplah pada fitrah yang demikian. Malah melawan atau menentang fitrah yang sudah Allah tetapkan pada seluruh anak perempuan dan cucu dari Adam alaihissalam. Mungkin nggak 1-2 kasus juga yang kita dengar bahwasanya hal tersebut mengakibatkan kemudaratan pada perempuan. Contohnya nggak pernah
nggak pernah haid lagi, haid nggak pernah teratur lagi dan lain sebagainya. Padahal perempuan haid sudah dikaji sendiri oleh para ulama, ada kemudahan tersendiri, ada tata cara tersendiri, ada khusus tersendiri dan lain sebagainya. Intinya dari segi hukum fikih, ini jawaban yang Nabi saja sampaikan sekarang, boleh-boleh saja puasa yang sah dan boleh mengkonsumsi itu selama tidak ada kemudaratan. Kalau tabib dokter mengatakan mudarat, maka haram bagi perempuan untuk konsumsi hal itu. Adapun nasihat, tetap sajalah pada fitrah, tetap sajalah pada hal yang sudah Allah tetapkan untuk semua perempuan. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik. Wa iyyakum. Ada lagi pertanyaan yang bagus Anda baca di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang orang yang baru selesai hadas besar dan ingin puasa, tapi mandi wajibnya setelah terbit fajar. Bagaimana puasanya sah atau tidak? Barakallahu. Tadi sempat mau membahas ini tapi nggak sempat. Ya, puasa di antara beda puasa dengan sholat adalah kalau sholat, sejak awal sholat kita harus suci dari hadas kecil maupun besar. Tapi puasa khusus nih, spesial. Di antara syarat sah puasa, kita nggak mesti suci dari hadas. Ketika puasa kita tetap boleh kencing kan? Ketika puasa misalnya orang di siang hari mimpi basah di siang hari, tetap sah puasa. Selama hadas besarnya itu karena nggak sengaja seperti itu. Berarti puasa tidak disyaratkan memulai puasa nggak mesti suci dari hadas besar. Contoh kasus pertama tadi, orang yang sebelum subuh berhubungan suami istri dan belum sempat mandi kecuali setelah terbit fajar, kecuali setelah azan muazin contohnya. Maka tetap sah puasanya. Pun begitu juga perempuan yang haid di tengah malam sudah berhenti haidnya, namun belum kuat mandi, dingin tengah malam cuaca dan sebagainya, baru sempat mandi, ya belum sempat mandi sampai terbit fajar, maka sah puasanya. Karena untuk memulai puasa nggak mesti mandi wajib dulu. Adapun kalau nanti mau sholat subuh baru kita katakan wajib mandi dulu. Adapun kalau mau berpuasa maka tidak wajib, maka tidak mengapa kalau mandi besarnya setelah terbit fajar. Barakallahu fikum. Yang kedua, orang yang puasanya tertinggal sampai masuk puasa tahun depan, namun belum tahu hukumnya, wajib bayar fidyah. Barakallahu fikum. Dan puasanya juga sudah lunas diganti setelah itu, dan dia baru tahu harus bayar fidyah belakangan. Jadi bagaimana hukumnya? Barakallahu fik. Apakah harus bayar fidyah? Barakallahu fikum. Barang siapa yang punya hutang puasa kemarin dan dia punya waktu dan kesempatan membayar, tapi nggak dia bayar sampai datang puasa berikutnya. Tadi kita katakan dia tetap wajib mengqadha nanti dan dia bayar fidyah. Ada beberapa pengecualian. Kecuali kalau dia lupa mengqadha sampai datang Ramadan berikutnya. Atau yang kedua belum tahu hukumnya. Maka kalau lupa atau belum tahu hukumnya, maka cuma wajib qadha saja. Berarti sudah dilakukan oleh demikian. Dan nggak wajib bayar fidyah. Ini kayak kampanye ya, tapi bukan kampanye. Maka wajib mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Barakallahu fikum. Sudah tuntas kewajiban dari saudari atau ibu atau Ustazah Nur Fadilah. Baiklah, itu saja barangkali pembahasan kita pada malam hari ini. Sudah Ustaz, asatidz sekalian, barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Jadi di sebagian belahan Indonesia sudah jam 11, barangkali setengah 11. Kita tutup dengan
Alhamdulillahirabbil alamin serta Alhamdulillahirrahmanirrahim. doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wallahu ta'ala a'lam wa raddul ilmi ilahi aslam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakum.